Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 9 Juni di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam pertolongan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih berikan kami waktu, beri kami kesempatan yang indah, yang berharga, yang mulia, untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-8. Demikian firman-Nya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Demikian sabda kebenaran firman Allah di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita bermegah dalam nama Tuhan. Kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita hanya boleh bermegah dalam nama Tuhan, tidak boleh nama yang lain. Kalau yang lain memegahkan kereta, kalau yang lain memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Hanya Tuhan yang harus menjadi kebanggaan kita. Hanya Tuhan yang menjadi andalan kita, sandaran kita, yang paling utama dan yang terutama dalam hidup kita. Dan tidak boleh yang lain, tidak boleh nama yang lain. Jelas sekali dalam ayat 8 bagian B, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita harus bermegah dalam nama Tuhan? Kenapa kita tidak boleh bermegah dalam nama yang lain? Tetapi hanya Tuhan saja, hanya Allah saja di dalam Yesus Kristus kita harus bermegah. Atau dengan kata lain, kebanggaan kita itu hanya Tuhan. Tidak boleh ada yang lain yang menjadi sandaran kita, andalan utama hidup kita. Hanya Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu yang menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus. Dialah yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus bermegah dalam nama Tuhan. Dalam ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Di sini pemazmur berkata bahwa kenapa kita hanya bermegah dalam nama Tuhan? Karena alasan pertama, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya Allah Yakub membentengi engkau. Jadi inilah yang menjadi alasan yang pertama kenapa kita harus bermegah dalam nama Tuhan. Kenapa Tuhan itu menjadi kebanggaan kita, keagungan kita satu-satunya dalam hidup. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Saya percaya hanya Yesus yang bisa menolong kita dalam menghadapi kesesakan hidup, dalam menghadapi berbagai tekanan hidup, dalam menghadapi musuh-musuh, menghadapi pergumulan apapun dalam hidup. Saya percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa memberi jalan keluar yang terbaik pada waktu kita mengalami kesesakan. Karena itu kita hanya bermegah dalam nama Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Kita bermegah selain dalam nama Tuhan, karena alasan yang pertama, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus bermegah dalam nama Tuhan? Ayatnya yang ke-7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Juga diulang lagi dalam ayat 10, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Alasan yang kedua kenapa
kita bermegah dalam nama Tuhan. Alasan yang kedua, karenanya Tuhan yang memberi kita kemenangan. Hanya Tuhan saja yang membuat kita bisa menang menghadapi musuh-musuh dalam hidup kita, menghadapi berbagai tekanan, menghadapi berbagai pergumulan ataupun persoalan dalam kesulitan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang memberi kita kemenangan. Karena itu kita harus bermegah dalam nama Tuhan. Karena itu kita hanya bermegah dalam nama Tuhan. Tidak boleh ada nama yang lain. Karena Tuhanlah yang memberi kita kemenangan. Saya percaya dalam hidup ini kita menghadapi pergumulan yang berat. Di tengah pandemi COVID-19, di tengah penyakit yang menggerogoti hidup kita, di tengah berbagai kesulitan, berbagai tekanan, berbagai tantangan, berbagai penderitaan yang kita alami, saya percaya hanya Tuhan yang memberi kita kemenangan, hanya Tuhan yang memampukan kita sehingga kita bisa menang menghadapi berbagai pergumulan, berbagai persoalan dan kesulitan dalam hidup kita. Karena itu tidak salahlah sebagai umat, sebagai orang percaya, kalau kita hanya bermegah dalam nama Tuhan saja dan tidak ada nama yang lain. Kita percaya Tuhan tidak pernah kesulitan untuk memberi kita kemenangan dalam menghadapi badai dan musuh-musuh dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah kerepotan, tidak pernah kewalahan memberi kita kemenangan menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup memampukan kita sehingga kita bisa meraih kemenangan dalam menghadapi berbagai pergumulan, tekanan, persoalan ataupun kesulitan dalam hidup kita. Karena itu mari kita bermegah dalam nama Tuhan. Yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa kita bermegah dalam nama Tuhan. Ayat 9, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap teguh. Mereka rebah dan jatuh. Siapa yang rebah dan jatuh? Yang memegahkan kereta, yang memegahkan kuda, yang memegahkan pangkat, kedudukan, kekayaan ataupun pengetahuan. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Kita bangun berdiri dan tetap tegak. Siapa yang bisa membuat kita bangun berdiri dan tetap tegak? Karena nama Tuhan. Inilah alasan yang ketiga kenapa kita bermegah dalam nama Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kita bisa tetap teguh berdiri. Hanya Tuhan yang membuat kita bisa tetap berdiri teguh kokoh. Kalau bukan Tuhan kita akan rebah, kita akan jatuh. Tapi saya percaya karena kita bermegah dalam nama Tuhan saja, sehingga Tuhan yang membuat kita bisa tetap berdiri, Tuhan yang membuat kita tetap tegak, menghadapi berbagai musuh dalam hidup kita, menghadapi berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, persoalan, atau apapun dalam hidup kita. Kita bisa tetap teguh berdiri karena Tuhan yang menolong kita. Jadi itu berarti bahwa kalau kita bisa kuat saat ini, kalau bisa kita tetap tegar menghadapi berbagai lika-liku dalam hidup kita, menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup kita, kita percaya itu semua karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menguatkan kita, sehingga bisa tetap teguh berdiri menghadapi kesulitan apapun juga. Seringkali kita mudah goyah oleh karena pergumulan dan kesulitan hidup yang kita alami. Seringkali kita mudah putus asa, mudah kecewa, mudah frustasi dalam menghadapi berbagai pahit getirnya kehidupan, menghadapi berbagai lika-liku kehidupan kita. Tapi saya percaya Tuhan yang akan menolong kita untuk kita tetap bangun berdiri dan tetap tegak. Tuhan yang akan memampukan kita sehingga kita bisa tetap teguh berdiri menghadapi kesulitan, tantangan apapun juga dalam hidup kita. Karena itu dalam menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan hidup kita, jangan kita pernah lari kepada siapa-siapa. Jangan kita pernah lari kepada dukun, lari kepada orang pinter, lari kepada pakatan-pakatan, jimat-jimat, pui-pui dalam bentuk apapun juga. Lebih baik kita lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Karena saya percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, hanya Tuhan yang memampukan kita sehingga kita bisa tetap teguh berdiri
menghadapi berbagai kesulitan, onak dan duri dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa tetap teguh berdiri, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita. Kalau kita bisa tetap teguh berdiri, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita Superman, tapi karena Tuhan yang menolong kita, memampukan kita, sehingga kita bisa tetap teguh berdiri menghadapi berbagai pergumulan dan kesulitan dalam hidup kita. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita bermegah dalam nama Tuhan saja. Kita mengandalkan Tuhan saja dalam hidup. Kita hanya mengagung-agungkan Tuhan saja dalam hidup. Karena hanya Tuhan yang menolong kita. Hanya Tuhan yang memberi kita kemenangan. Dan hanya Tuhan yang membuat kita bisa tetap teguh berdiri menghadapi berbagai persoalan dalam hidup kita. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk berkat kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami untuk kami bermegah dalam nama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Karena hanya Tuhan yang memberi kami kemenangan. Karena hanya Tuhan yang membuat kami bisa tetap teguh berdiri menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, kesulitan, musuh-musuh dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang, Tuhan berikanlah kepada mereka. Umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan mereka kesembuhan dari sakit yang mereka derita, sehingga lewat kesembuhan yang diperoleh, segala puji syukur dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.